Hampir 100 tahun armada Kristen Eropa menduduki Yerusalem, sedangkan Eropa dilanda krisis kelaparan dan konflik. Seorang baron ksatria Templar di Yerusalem pulang kampung untuk mencari putranya, yang kelak putranya itu mewarisi tahtanya dan menjadi ksatria Templar yang berhadapan langsung dengan Salahuddin. Dengan subscriber yang masih secuil, yuk kita lanjut bahas filmnya, dan inilah Kingdom of Heaven. Di kantor Marsal Yerusalem, Tiberias sedang mengadili Reynold de Chatillon karena dialah yang perintahkan pasukan Templar membunuh rombongan orang Muslim. Tepatnya di Karak, kastil tempat Reynold bertugas. Reynold hanya diperingati dan dibebaskan, kemudian memberi ganti rugi ke pemimpin rombongan Muslim yang diserang. Lantas Tiberias menyambut Balian. Ternyata kabar tentang Balian membunuh seorang kavaleri Muslim telah terdengar, yang dikhawatirkan bisa merusak perdamaian. Tiberias mengingatkan jika Salahuddin memiliki 200.000 pasukan di Damaskus yang bisa memenangkan perang jika Salahuddin memutuskan untuk berperang. Namun Salahuddin dan Raja Yerusalem memiliki hubungan yang baik yang menciptakan perdamaian. Lalu Tiberias mengajak Balian makan bersama pejabat istana. Ternyata Guy merupakan suami putri Sebila. Guy baru menyadari jika Balian berada di antara mereka, lalu dengan sombong merendahkan Balian. Kemudian menyindir Sibila yang gak pernah memperlakukannya sebagai seorang suami. Kemudian pergi karena gak sudi makan bareng Balian. Seorang prajurit mengatakan ke Tiberias jika raja ingin bertemu putra Godfrey, yaitu Balian. Di sini Sibila menawarkan diri mengantar Balian menemui raja. Balian baru sadar siapa sebenarnya Sibila. Sibila makin terang-terangan ngasih sinyal ke Balian, kemudian menunjukkan di mana tempat sang raja yang memanggilnya. Balian pun menghadap sendirian. Ialah Raja Balduin yang selalu memakai sarung tangan dan topeng. Seorang raja Yerusalem yang mengidap lepra. Ternyata Godfrey lah yang pertama kali menyadari Raja Balduin mengidap penyakit lepra, yang gak bisa merasakan sakit karena terluka bermain pedang saat masih anak-anak. Kemudian mengajak Balian main catur, menasehati dan menyemangati Balian dengan menceritakan kemenangannya memimpin perang saat berusia 16 tahun. Kemudian menguji Balian tentang strategi perang. Dengan tegas dan percaya diri, Balian mengutarakan pandangannya tentang pertahanan dan strategi perang. Di sini Raja Balduin kagum atas pandangan-pandangan Balian. Tanpa ragu menugaskan Balian ke Ibelin sebagai pengganti ayahnya. Balian pun menerima tugas itu, sekaligus kagum atas kebijaksanaan Raja Balduin. Dan saat meninggalkan istana, secara nggak sengaja Balian bertemu seorang anak yang merupakan putra Sibila. Balian berangkat ke Ibelin dengan beberapa pengawal menuju kastil tempat di mana mendiang ayahnya berkuasa, yang dihuni oleh ratusan keluarga Kristen, Yahudi, dan Muslim. Di sini Balian melihat 1000 hektar tanah yang kering dan gak subur. Balian menyadari tempat itu butuh air, kemudian mulai menggali bersama penduduk untuk mencari sumber air. Dengan usaha dan kerja keras, akhirnya sumber air berhasil ditemukan. Dilanjutkan dengan gotong royong, membangun sistem irigasi sederhana. Kabar keberhasilan Ibelin yang dipimpin Balian pun sampai ke istana. Datanglah putri Sibila dengan rombongannya, beralasan menuju tanah Kana dan menyempatkan mampir ke kastil Ibelin. Dengan senang hati, Balian dan petugas kastil menyambut putri Sibila. Di sini Sibila secara langsung melihat kerja keras Balian dengan tangannya sendiri bersama penduduk mengolah tanah Ibelin. Sore tiba di kastil udah ada air bunga di baskom yang disiapkan Sibila untuk membersihkan keringat Balian, memperlakukannya layaknya seorang istri ke suami, yang membuat Balian sedikit kikuk. Kemudian pergi masak dan makan bersama dengan santai dan lirikan yang menggoda. Sibila juga curhat kalau Guy bukan pilihannya, melainkan pilihan mendiang ibunya. Ternyata suami pertamanya meninggal saat Sibila hamil, dan dengan terpaksa Sibila dinikahkan dengan Guy. Cukup lama Sibila menginap di Ibelin, hingga satu malam mereka in the high.
Di Kerak, Reynold dan Guy melihat rombongan haji yang melintas, kemudian menyerangnya. Karena serangan itu, Raja Balwin mengadili Guy dan pasukannya karena telah merusak perjanjian damai dengan Salahuddin. Tiberias mengecam tindakan Guy hingga terjadi ketegangan yang membuat Raja Balwin angkat bicara jika Salahuddin dan 200.000 pasukannya telah bergerak sampai Yordan menuju Karak. Dengan terpaksa, Raja Balwin memutuskan memimpin langsung pasukan Templar menghadapi Salahuddin sebelum tiba di Karak. Melalui seorang utusan, Balian ditugaskan untuk melindungi penduduk desa di Kastil Karak. Balian dan pasukannya berikut Sebila pergi ke Karak. Tibalah di Karak, penduduk desa mengungsi ke kastil karena dari jauh sudah terlihat pasukan kavaleri Salahuddin. Sibila diminta masuk ke kastil, sedangkan Balian dan pasukannya bergerak maju menghadang pasukan Salahuddin. Seorang utusan Reynold meminta Balian untuk menunggu di kastil karena pasukan Raja Balwin masih dalam perjalanan dari Yerusalem. Namun Balian menolaknya. Di atas benteng terlihat pasukan yang dipimpin Balian kalah jumlah, namun dengan berani mulai menyusun formasi kemudian bergerak. Karena kalah jumlah, dengan mudah pasukan Balian dapat dikalahkan dan ditawan. Balian dibawa ke hadapan pemimpin kavaleri Muslim yang ternyata seorang budak dari tuan yang dibunuh Balian, yang kemudian Balian bebaskan. Namanya adalah Nasir, dan sebenarnya Nasir itu bukanlah budak, melainkan tuan, dan yang Balian bunuh adalah budaknya. Nasir juga ngasih tahu kalau Salahuddin ada di belakang di antara pasukan mereka. Gak lama Raja Balwin dan pasukan Yerusalem tiba di Karak. Hingga bertemulah Raja Balwin dan Salahuddin di antara pasukan mereka. Baik Raja Balwin atau Salahuddin meminta untuk saling menarik pasukan tanpa peperangan, dan Reynold de Chatillon akan diadili oleh Raja Balwin. Salahuddin pun setuju dengan kebijakan Raja Balwin dan akan mengirimkan tabib pribadinya sebagai hadiah karena kebijakan Raja Balwin yang adil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salahuddin menarik pasukannya dan Raja Balwin langsung mengadili Reynold di Kastil Karak, melampiaskan kemarahannya dengan menyuruh Reynold mencium tangannya tanpa sarung tangan dan beberapa kali cambukan. Kemudian terjatuh karena sakit yang dideritanya dan dibawa ke tandu. Reynold dinyatakan bersalah dan akan ditahan di Yerusalem. Raja Balwin memanggil Balian, mengagumi keberaniannya menghadapi pasukan Salahuddin. Kemudian kembali ke Yerusalem. Gak cuma Raja Balwin, Sibila juga semakin kagum sama Balian. Sedangkan di perkemahan pasukan Muslim, seorang petinggi bernama Mullah protes atas keputusan Salahuddin menarik pasukannya tanpa melakukan peperangan. Salahuddin pun diminta menepati janjinya mengembalikan Yerusalem ke tangan kaum Muslim.
Di istana Yerusalem, Reynold dijebloskan ke penjara dan tabib terbaik utusan Salahuddin datang. Keadaan Raja Balwin semakin parah,